Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama menyimak sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran, yakni kisah Dajjal, sosok yang banyak disebutkan dalam ajaran Islam sebagai salah satu tanda besar akhir zaman. Kisah ini akan kita mulai dari bagaimana Dajjal tumbuh sejak kecil hingga akhir kehidupannya yang digambarkan dalam banyak hadits. Semoga kisah ini memberikan kita semua hikmah dan menjauhkan kita dari fitnah besar yang dia bawa. Mari kita mulai. Dajjal, yang dikenal sebagai salah satu ujian terbesar bagi umat manusia di akhir zaman, merupakan makhluk yang diciptakan Allah sebagai tanda kebesarannya. Sejak lahir, ia bukanlah anak biasa. Dajjal terlahir dengan tanda-tanda keanehan. Salah satunya adalah kebutaan pada satu mata yang menjadi ciri khasnya. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Dajjal memiliki mata sebelah kiri yang buta, sementara mata kanannya bersinar seperti bintang. Sejak kecil, Dajjal tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebencian dan kesombongan. Ia adalah sosok yang diberi kecerdasan di atas rata-rata, namun kecerdasan itu ia gunakan untuk keburukan. Berbeda dengan anak-anak lain yang tumbuh dengan sifat kasih sayang dan kebaikan, Dajjal sudah menunjukkan sifat-sifat angkuh dan kejamnya sejak usia muda. Ia seringkali memanipulasi orang-orang di sekitarnya, menggunakan tipu daya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Di usia remaja, sifat sombong Dajjal semakin tumbuh. Ia merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Tak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal akal, kecerdasan, dan kemampuan berbicara. Dajjal kerap mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan tipu daya dan sihir, meski saat itu kekuatannya belum sepenuhnya berkembang. Ketika dewasa, Dajjal mulai menunjukkan ambisinya yang besar untuk menguasai dunia. Ia mengumpulkan pengikut dengan janji-janji palsu. Dengan kekuatan sihir yang semakin kuat, ia menipu manusia dengan mengaku sebagai penyelamat dan pemimpin yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Orang-orang yang lemah iman mulai tertarik oleh pesonanya. Ia membangun kekuasaannya, tidak hanya dengan kekuatan duniawi, tapi juga dengan mengandalkan tipu daya setan yang terus mendukung misinya. Dajjal terus berkelana, menebar fitnah dan kekacauan dimanapun ia pergi. Salah satu fitnah besar yang dia bawa adalah kemampuannya untuk menampilkan mukjizat palsu. Dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal mampu menghidupkan orang mati, mengubah padang pasir menjadi hijau, dan membuat air melimpah di tempat yang tandus. Tapi semua ini hanyalah ilusi, tipu daya yang dirancang untuk menyesatkan manusia. Satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa Dajjal tidak akan muncul begitu saja di akhir zaman tanpa ada persiapan. Sebelum Dajjal muncul, fitnah-fitnah kecil sudah terlebih dahulu tersebar di dunia, dan inilah yang menjadi pengantar datangnya Dajjal. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa waspada, karena fitnahnya dapat menjangkiti siapa saja, baik yang kaya maupun miskin, yang berilmu maupun yang tidak. Dajjal disebutkan akan muncul di akhir zaman, pada masa ketika dunia penuh dengan kerusakan, fitnah, dan ketidakadilan. Kehadirannya akan menjadi ujian terakhir bagi umat manusia. Dajjal akan muncul sebagai pemimpin besar, mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menuntut umat manusia untuk menyembahnya. Di masa itu, umat manusia akan terbagi menjadi dua golongan, yang beriman kepada Allah dan menolak Dajjal, serta yang tertipu oleh kemuliaan palsu yang ia tawarkan. Dengan kemampuan luar biasa yang ia miliki, Dajjal akan membawa banyak manusia ke dalam kesesatan. Dia akan menciptakan kebingungan besar di seluruh dunia, mengklaim mampu memberi kehidupan dan kematian, serta membawa kemakmuran bagi yang tunduk kepadanya. Namun, bagi orang-orang beriman, tanda-tanda Dajjal sudah jelas. Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa salah satu ciri fisik Dajjal adalah bahwa di dahinya tertulis kata, kafir, yang dapat terbaca oleh setiap mukmin. Meski demikian, banyak orang yang tidak akan menyadari tipu dayanya karena lemahnya iman dan ketergantungan mereka pada duniawi. Dajjal akan berkeliling dunia selama 40 hari, mengunjungi setiap kota besar dan kecil, kecuali Makkah dan Madinah.
Allah telah melindungi kedua kota suci ini dari kehadiran Dajjal, karena para malaikat akan menjaga setiap pintu masuknya. Inilah masa-masa paling gelap bagi umat manusia, di mana hanya iman yang kuat yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah Dajjal. Namun, Allah tidak membiarkan fitnah ini berlarut-larut. Di tengah kekacauan besar yang Dajjal sebarkan, Allah mengutus Nabi Isa untuk turun kembali ke dunia. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus dan menjadi pemimpin umat Islam dalam menghadapi Dajjal. Dengan izin Allah, Nabi Isa akan berhasil membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Lot atau Lud, yang terletak di wilayah Palestina. Setelah Dajjal dibunuh, kekuasaan palsunya pun berakhir. Orang-orang yang tertipu oleh Dajjal akan menyadari kesalahan mereka, namun bagi banyak dari mereka, penyesalan itu datang terlambat. Allah telah menentukan bahwa masa fitnah Dajjal adalah ujian terakhir yang sangat berat bagi umat manusia sebelum datangnya kiamat. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah ini, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satu yang paling penting adalah betapa dahsyatnya fitnah Dajjal, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan iman yang kuat. Rasulullah telah banyak memberikan petunjuk dan doa untuk kita baca, agar kita terhindar dari fitnah ini. Salah satunya adalah dengan selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam setiap doa kita, khususnya dalam salat. Rasulullah juga mengajarkan agar kita senantiasa membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi setiap pekan, sebagai benteng dari fitnah Dajjal. Dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjaga iman kita tetap kuat, insya Allah kita akan terhindar dari segala tipu daya Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah yang besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.